here to code. What's your skill? Explore. Hello world, this is Hana dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir. Kita akan belajar secara bertahap, step by step di setiap videonya. Di sini aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile. Jadi pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Nah, baiklah, pada video minggu ini kita akan membahas mengenai beberapa materi, dimana yang pertama itu adalah activity. Jika kita pindah activity, nanti activity sebelumnya itu akan hilang dan tidak bisa kembali lagi, atau yang bisa kembali lagi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai beberapa alert seperti snack bar dan alert biasa. Kemudian kita juga akan membahas share preference, yaitu seperti cookies untuk menyimpan username ketika login pada aplikasinya. Nah, yang pertama itu kita akan menyiapkan activity untuk login. Dimana di sini aku udah bikin tampilannya untuk login seperti ini, dimana ini merupakan ya image seperti biasa. Kemudian ini sebagai kayak penanda kalau ini adalah login. Ini menggunakan text view. Kemudian ada kita masukkan username dan kata sandinya. Di sini username-nya, ID-nya username sudah diubah. Dia menggunakan drawable round background yang ada shadow-nya. Kemudian di sini juga akan menambahkan drawable start. Itu tuh akan memasukkan drawable itu di awal atau sebelah kiri dari sebuah konten. Nah, kemudian teksnya di sini menggunakan hint biar jatuh jadi seperti ini ya, agak transparan tulisannya. Begitu juga dengan kata sandinya, di sini ID-nya itu password, menggunakan background yang round background juga. Terus drawable-nya juga sama. Di sini juga kemudian ada button untuk masuk. Di sini nama ID-nya button masuk ya. Kemudian di sini menggunakan drawable end, di mana itu maksudnya drawable itu nanti akan letaknya itu di sebelah kanan dari konten. Seperti ini. Ini kan arrow-nya ada sebelah kanan ya. Kemudian di sini ada text view, di mana text view ini bisa diklik itu dengan menggunakan fungsi clickable. Kita truekan, terus focusable-nya juga true. Ini ID-nya itu daftar. Nanti ini akan membawa ke activity yang untuk daftar. Nah, inilah tampilan yang untuk login-nya. Kemudian sepertinya kita lihat dulu yang untuk daftarnya. Ini karena tadi ada clickable text view. Kalau misalnya kita klik ini tadi, dia bakal masuk ke activity yang ini, yang daftar. Nah, di sini hampir sama tampilannya, tapi di sini ada 3 inputan, dimana inputan pertama itu username, ID-nya sudah diubah username. Yang kedua itu ada password, dan yang ketiga itu ada konfirmasi password. Kemudian ada button daftar. Di sini ID-nya sudah diubah. Kemudian untuk login tadi kita akan lihat pada login activity-nya. Di sini kita akan mengambil variabel dari view yang username tadi, disimpan ke dalam variabel namanya username. Begitu juga dengan passwordnya, kemudian button masuknya, dan daftar tadi, text view yang bisa berpindah activity tadi. Nah, disinilah kita penggunaan share preference. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, buttonnya ini, kita akan memasukkan logika. Kalau misalnya kita klik yang masuk ini, nanti dia akan mengambil inputan username dan kata sandinya untuk disimpan ke share preference tadi. Nah, ini sama seperti pertemuan video minggu lalu, yang mana kalau misalnya kita akan mengambil si variable username tadi, kita ubah ke teksnya ke toString, ini akan disimpan dengan variabel baru namanya x. Begitu juga dengan passwordnya.
Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan kondisi. Nah, kalau misalnya di sini karena kita belum ada database-nya atau penyimpanannya, jadi kita akan gunakan dulu logika yang biasa. Nah, misalnya di sini saya maunya kalau misalnya username itu harus sama dengan password. Jadi kalau misalnya x-nya itu sama dengan ini artinya sama itu dengan y atau passwordnya, maka kita akan membuat satu variabel namanya editor, di mana ini akan mengambil variabel sharepref tadi. Nah, baiklah, jadi share preference itu adalah suatu fungsi untuk pengembangan Android di mana dia akan menyimpan data yang kecil atau tidak kompleks dan tidak besar. Jadi misalnya share preference ini bisa untuk menyimpan mode sebetulnya mode gelap atau mode terang pada aplikasi. Kemudian dia juga bisa menyimpan status login seperti sudah login apa belum, kemudian kayak username yang untuk sementara. Nah, seperti ini kalau misalnya di share preference ini kita menggunakan yang untuk user preference-nya, dimana modenya private ya konteksnya. Nah, dari share pref tadi kan sudah disimpan pada variabel baru namanya editor. Nah, kemudian itu kita akan masukkan, jadi dia tuh namanya itu username dengan value-nya x. Nah, beginilah maksudnya dari share preference tadi. Dia akan menyimpan key dengan value-nya. Di sini misalnya key-nya username, kemudian value-nya x. X ini adalah tadi dari username. Berarti dia akan menyimpan username dengan key si nama username ini. Kemudian kita apply menggunakan fungsi apply. Nah, jika sudah, dia tuh akan tersimpan. Kalau misalnya sudah tersimpan, kita akan intent atau berpindah activity ya, seperti pada pertemuan sebelumnya. Di sini aku mau bikin nama intentnya itu variabel baru namanya i, dimana dia bakal ke main activity atau ya landing page main activity-nya ya. Kemudian dia akan ini put extra, dia akan di bawah. Nah, tapi ini sebenarnya kita nggak perlu ya, karena kita tadi udah nyimpan ke si share preference tadi. Kita langsung ke sini aja. Start activity-nya, kita mulai activity si ini intent kita. Ini aja. Oke, kemudian di finish. Finish ini, nah seperti yang tadi aku bilang di awal, kita akan belajar menggunakan fungsi finish, dimana finish ini bertujuan untuk menghapus activity kalau misalnya sudah ada triggernya. Di sini misalnya kayak button masuk on click listener. Nah, kalau misalnya dia tuh udah sama, ini kan kondisinya dia udah sama nih, dan maka dia akan di finish kalau dia udah start activity. Dia memulai activity selanjutnya, kemudian activity yang login ini bakal di finish atau dihapus. Jadi dia nggak bakal bisa balik ke activity sebelumnya. Misalnya dari main tuh kita nggak bisa balik ke finish. Kemudian kalau kondisi else, yaitu x-nya itu tidak sama dengan y, maka dia akan menampilkan toast. Toast ini seperti notification yang ada di bawah Android itu. Dia akan memberitahu kalau misalnya password atau username salah, karena password dan username itu harus sama. Kemudian untuk yang text view daftar tadi, kita beri juga set on click listener-nya, dimana dia bakal intent juga pindah ke daftar activity. Nah, ke activity yang daftar. Kemudian kita mulai dan kita hapus, sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita udah start activity, kita akan membuka activity baru, kita tutup activity yang ini. Nah, mungkin itu untuk logika pada login activity. Kemudian kita lihat yang pada daftar tadi, yang daftar seperti ini. Nah, ini sebenarnya hampir sama logikanya dengan yang login tadi. Kita akan ngambil username-nya, password, tapi di sini kita akan menambahkan variabel baru namanya konfirmasi password.
Nah, kemudian kita akan mengambil button daftar juga, kemudian masuk dan share prof tadi. Kita juga akan menyimpan si username tadi. Kemudian kita akan membuat fungsi dari button daftar tadi dengan klik on listener-nya. Kalau misalnya kita klik button daftar tadi, kita akan mengambil inputan username ke dalam X, passwordnya ke dalam Y, kemudian konfirmasi password tadi ke Z. Nah, kita di sini membawa 3 variabel. Kemudian kita cek nih, apakah username itu sama dengan password. Misalnya jika ini kan X tadi username ya, username-nya tidak sama dengan password, ini kita dibalik ya, biar kayak biar lebih mudah aja. Nah, kalau misalnya username yang nggak sama dengan password, maka akan tampil notifikasi kalau username itu harus sama dengan password. Nah, kemudian akan ditampilkan tosnya ini length long, maksudnya itu durasi berapa lama si tos ini akan tampil. Long itu lumayan lama ya. Kemudian kita juga jangan lupa tosnya di show. Kemudian ada kondisi kedua, else if, di mana Y atau password itu tidak sama dengan Z atau konfirmasi password. Nah, apakah password itu sama dengan konfirmasi password? Nah, kalau tidak, maka dia akan nampilin tos lagi dengan teks itu password tidak sama dengan konfirmasi password. Jadi password harus sama dengan konfirmasi password. Kemudian kita akan tampilkan tosnya agak lama. Kemudian kondisi else, atau misalnya berarti Y-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan Y, sama dengan Z juga, maka dia akan nyimpan si username tadi ke serve reference. Nah, dia disimpan ke variabel baru editor dengan key username, kemudian value-nya X. X ini username-nya. Kemudian kita apply. Lalu selanjutnya kita pindah ke main activity. Nah, kalau misalnya udah daftar, biasa kan langsung ke main activity ya. Jadi kita bakal langsung aja ke main activity. Ini kita komen aja supaya butuh ya. Nah, pindah ke main activity, kemudian kita start, dan jangan lupa kita finish juga si activity yang daftar ini, karena kita udah selesai kan. Kita nggak akan, misalnya dari main activity nih kita mau back, masa backnya ke daftar lagi, kan kita udah daftar gitu loh logikanya. Kemudian kita juga lakukan text view yang bisa diklik tadi dengan set on click listener-nya si masuk ini sesuai dengan yang ini ya, masuk ini ID-nya kan masuk ya. Kemudian kita start activity dan jangan lupa di finish juga kalau udah selesai. Nah, mungkin itu logika untuk bagian yang login dan daftar. Nah, baiklah, kita lanjut lagi ke yang main, dimana kita akan mencoba ini alert dan snack bar. Snack bar nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Kemudian button next dan button back ya. Ini kita akan mulai dari tampilannya, dimana di sini ada layout. Layout ini isinya berupa icon profile, username, sama icon notifikasi. Tapi ini masih belum bisa ada fungsinya, kita cuma memakai yang username ini, dimana username ini itu ID-nya username ya, nggak diubah. Kemudian di sini ada satu layout lagi, dimana ini layout untuk klik emoji-emoji bagaimana perasaan hari ini. Ini menggunakan namanya itu linear layout. Ini mungkin bakal kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan backgroundnya drawable rounded corner background, biar dia tuh rounded ya. Kalau mau lihat itu sepertinya kita bakal lihat nanti ya, kita akan jelaskan bagian drawable-nya nanti. Kemudian di sini ada layout lagi. Ini berupa untuk artikelnya, misalnya kita klik gitu. Tapi ini masih belum ada fungsinya
karena kita bakal fokus ke button-button yang di bawah ini. Nah, button-button yang di bawah ini ada namanya tuh button snack bar, kemudian ada button snack bar 2, kemudian ada button alert, dan ada button next. Kemudian yang bawah ini adalah button navigation. Nah, mungkin begini tampilannya dulu. Kita bakal masuk ke logikanya di main activity. Oke, di main activity ini kita akan mengambil variabel text name dari si username tadi, yang di atas tadi itu, yang tulisannya your username. Kita akan ambil dia dan simpan dalam variabel namanya text name. Kemudian untuk button-buttonnya tadi kita juga akan memasukkan dalam variabel-variabel dengan nama yang sesuai. Ini button next, button snack bar 2, sama button alert. Ada 4 ya. Kemudian, nah tadi kan kita udah simpan ya shared preference username-nya tadi, key-nya username, value-nya x, dimana x itu merupakan username juga. Nah, kemudian pada main activity ini kita akan mengambil shared preference tadi, dimana kita akan menyimpan dalam sebuah variabel baru namanya sharepref, dimana sama dengan yang sebelumnya ya, mengambil si shared preference ini, namanya itu user preference, terus konteksnya itu mode private. Kemudian kita juga akan menyimpan satu variabel baru namanya username, dimana username ini akan mengambil string. Tadi kan kita put string si key value-nya itu username, value-nya itu x. Nah, di sini kita akan ngambil si string itu, kita ambil si key yang username tadi dan simpan ke dalam variabel baru namanya username. Sebenarnya ini udah nggak butuh ya teman-teman, kita gunain yang bawah. Oke, jadi nah ini gunanya text name tadi itu, yang ini dia bakal kita jadikan sebuah string. Nah, kita variabel username tadi tuh kita ubah menjadi itu stringnya biar bisa terbaca pada tampilannya nanti. Jadi di sini aku mau nambahin kayak kata-kata hi, kemudian baru nama username. Kemudian kayaknya bakal bagus kalau misalnya kita tambahin kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke button-button. Pertama, yang paling sederhana dulu ya, itu button next, dimana button next ini akan berpindah ke activity selanjutnya, dimana sini aku namanya tuh second activity. Kemudian kita start activity, tapi kita nggak finish ya. Kenapa? Kalau misalnya kita ke second activity, kita back, tentu baliknya tuh ke main activity. Kalau kita finish kan si main activity ini, maka kalau misalnya kita back dari second tadi, aplikasinya langsung tertutup karena si main activity ini udah dihapus activity-nya pakai finish tadi. Kemudian selanjutnya button snack bar. Button snack bar ini akan menampilkan si snack tampilan di bawah ya gitu nanti, dimana dia bakal ngambil si konten ini, dimana kita buat variabel baru namanya snack bar. Di sini kita menggunakan fungsi si snack bar itu make view, kemudian kita bakal isi dengan teksnya, halo ini snack barku. Kemudian snack bar tadi itu kita atur berapa lama munculnya. Kemudian si snack bar tadi kita set actionnya, itu tuh ada action undo namanya, teksnya di sebelahnya. Jadi kalau misalnya ini seperti action button gitu ya, kalau misalnya kita klik si undo ini, action undo ini, maka dia akan tampil toast yang seperti kita sudah coba sebelumnya itu, maka dia akan menampilkan teks tombol undo diklik dan tampilannya itu hanya sebentar aja.
Kemudian si snack bar tadi ini, kita udah pakai fungsi make untuk membuat snack bar, maka kita jangan lupa menggunakan juga fungsi show untuk menampilkan si snack bar itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan snack bar yang langsung kita bikin pada kelas ini, pada kelas yang ini. Nah, ada juga kalau misalnya kita mau membuat menggunakan function tersendiri seperti ini. Nah, di sini ada private function, namanya functionnya itu snow snack bar, dimana dia bakal mengambil message dengan tipe data string. Jadi ini function baru, sama juga isinya dengan yang sebelumnya kita buat kayak ini, tapi pada bagian yang make ini kita akan masukkan si parameter message-nya, dimana nanti ini kan kayak ini ya, kita pemanggilan functionnya snow snack bar, kemudian kita isi message-nya, ini parameternya kita isi dengan message. Nah, kemudian si message ini akan masuk ke sini dan dia akan dibuat untuk si snack bar yang make ini dalam variabel message ini. Kemudian untuk lamanya juga dia agak lama, gunakan long. Kemudian kita akan tambahkan action undo-nya. Kalau misalnya undo-nya diklik, maka akan tampil toss. Kemudian jangan lupa tampilkan snack bar-nya. Nah, begitu untuk penggunaan function. Kelebihannya ya, kalau misalnya kita membuat banyak snack bar, kita tinggal memanggil si function snow snack bar-nya aja dengan menambahkan message yang dibutuhkan. Oke. Kemudian ada namanya itu alert, button alert. Ini seperti notifikasi yang muncul peringatan gitu. Nah, dimana ini tuh menggunakan alert dialog builder, dimana kita bisa set title-nya, judulnya nanti ada di atas. Nah, judulnya itu confirm. Kemudian kita akan set message-nya, kata-katanya itu sini aku bikinnya are you sure. Kemudian dia ada dua button, namanya itu positive button dan negative button, dimana positive button ini sebenarnya bisa kita atur ya, teksnya itu mau apa, yes, misalnya di sini aku bikinnya yes. Jadi kalau misalnya dialog interface-nya itu dimana kalau misalnya dia pencet yes, maka dialognya tadi itu bakal hilang, pakai fungsi dismiss ini hilang, dan akan muncul si snack bar. Oke, katanya ini message-nya. Kita menggunakan si function snack bar yang kita bikin tadi. Kemudian kita bakal set negative button juga. Ini aku mau bikin teksnya itu no, kemudian 0. Kenapa 0? Berarti ya nggak ada yang terjadi apa-apa gitu. Kalau ini karena kita mau menampilkan snack bar, kalau misalnya kita klik gitu, kalau ini kita klik dia nggak bakal tampil apa-apa. Kemudian jangan lupa gunakan fungsi snow, dimana untuk menampilkan si alert ini. Nah, sekiranya begitu. Kemudian sebelum kita mencoba, kayaknya kita bakal satu lagi yaitu button back. Ini sebenarnya sekalian ya, ini ada namanya second activity, di sini ada text view, di sini untuk mengambil share preference tadi yang dari login, kita bakal tampilin main activity, kita tampilin lagi di second. Jadi dia bisa nih dari login tadi ke second activity. Nah, kalau kita menggunakan si intent tadi bisa aja, tapi kan intent itu satu perpindahan activity aja. Jadi misalnya dari login tadi ke main activity. Nah, kalau misalnya kita mau ke second, kita harus menambahkan intent lagi dengan set name-nya lagi di main untuk ke second-nya. Tapi kalau misalnya menggunakan
share ref itu dia bakal langsung dari login itu bisa masuk ke main, bisa langsung masuk ke second dengan cuma mengambil si key dari share preference tadi. Nah, kita coba lihat langsung ini codingannya. Nah, ini yang kita ambil share preference tadi sama seperti sebelumnya. Di sini aku menambahin teks lagi high ya. Nah, kemudian ini button back. Button back itu untuk kembali. Nah, di sini aku maunya kalau dia tekan kembali dia bakal finish. Kenapa cuma finish aja? Ya gini, misalnya kita ada activity. Nah, kemudian tadi kita intern si si second activity ini dari main ke second. Tentu activity yang main ini akan ditimpa oleh si second activity. Nah, kemudian kalau misalnya back, jadi kita cuma butuh untuk menghilangkan si second activity karena si main tadi masih ada nyala, masih ada aktif activity-nya. Jadi kalau misalnya kita mau kembali ke main, ya kita tinggal menghilangkan si second ini. Kemudian kalau kita mau ke second lagi, ya kita tinggal panggil lagi si second ini, kemudian kita hilangkan lagi. Seperti itu alurnya. Baiklah, kemudian kita bakal coba ya menjalankan aplikasinya. Nah, jadi di sini tadi lihat kan kayak sebentar tadi tuh ada masuk dulu gambar tadi, baru kita masuk ke login ini. Kita bakal coba deh masuk ke yang ini, daftar. Kita klik daftar, maka dia masuk ke halaman si daftar. Kemudian kalau kita klik masuk, maka kembali lagi ke yang masuk. Oke, kayaknya kita bakal coba yang ini dulu deh. Ya boleh, atau yang ini dulu lah, yang daftar, karena dia banyak ya. Misalnya di sini mau masukin username-nya Hana, tapi kata sandinya 1. Konfirmasi kata sandi 1 juga. Kemudian kita daftar. Nah, di sini bakal muncul tos username harus sama dengan password. Oke, bener ya berarti. Di sini kita masukkan username yang sama dengan password. Kemudian kita daftar lagi. Nah, katanya password tidak sama dengan konfirmasi, maka kita harus menyamakan konfirmasi password dengan passwordnya tadi, Hana juga. Oke, kita daftar, maka dia masuk ke main activity. Nah, yang tadi share pref tadi, username tadi yang disimpan tadi bakal tampil dia di sini. Hai Hana katanya. Oke. Selanjutnya kita bakal coba yang snow snack bar tadi. Kalau misalnya kita buka dulu ya yang snack bar tadi. Nih, snack bar yang pertama. Nih, halo, ini snack barku katanya. Ini teks. Halo, ini. Kemudian ulang lagi. Undo-nya kita klik. Nah, nih, tombol undo diklik. Akan tampil tos ya, tombol undo. Oke, berhasil ya untuk yang snack bar kedua lagi. Kedua. Nah, hai, ini dari pemanggilan function snow snack bar 2. Sama ya dengan yang message yang kita masukkan dalam parameter si snow snack bar ini. Kemudian kita klik lagi undo-nya. Nah, tombol undo diklik sama dengan yang di bawah ini. Oke. Kemudian yang show alert tadi. Nah, dia bakal muncul dialog gini, dialog interface ya namanya, muncul seperti ini, dimana title-nya itu confirm seperti ini, kemudian message-nya are you sure. Sini ada positif dan negatif. Nah, biasanya positif tuh letaknya di kanan, negatif yang sebelah kiri. Sini kita pencet yes misalnya, maka dia muncul si snack bar tulisannya oke. Yes. Kita klik undo lagi. Oke, tombol undo diklik katanya benar. Kita coba yang no. Nah, muncul dialog interface-nya, kita klik no, maka ya tidak ada yang terjadi, nol listener-nya.
Kemudian button next, itu kita intern dia ya ke activity selanjutnya, yaitu second activity. Nah, di second activity ini sama dengan di share profile tadi yang kita ambil username-nya itu Hana, dia bakal ada di sini lagi. Kita masuk tadi nih si username tadi, kemudian untuk back tadi yaitu kita memfinishkan si second activity ini, maka dia hilang dan bakal kembali lagi ke main activity. Begitu ceritanya. Oke, aku mau coba yang si login ya. Tadi kan udah coba yang daftar, kita coba yang login lagi. Login kita masukin Hana, aku mau hanya 2. Kita coba salah dulu ya. Oh, password atau username salah. Berarti berhasil ya logikanya. Kita benerin. Oke, kita masuk. Nah, tadi ini username-nya udah masuk ke ini profile ini namanya. Kemudian kita next. Nah, dia juga bakal ada di second activity. Kita back lagi. Oke. Nah, di sini aku mau nunjukin bonus 1. Itu namanya splash activity. Yang tadi kita tampil di awal. Nih, seperti ini bentuk tampilannya. Dia cuma icon, nama aplikasi sama slogannya. Seperti kalau misalnya kita buka Instagram, kita buka TikTok, dia kan bakal muncul icon dulu ya. Nah, di sini aku mau coba terapin ke aplikasi yang aku buat. Nih, kemudian kita lihat yang codingannya. Di sini kita menunggu 3 detik sebelum berpindah ke main activity atau ke login ya. Harusnya, karena kita yang awal itu si login. Di sini kita menggunakan handler, itu namanya post delay, dimana di post delay ini kita bakal mengambil si intent, dia berpindah ke login, kita start activity-nya sama seperti kalau misalnya kita intent pindah activity, kemudian kita finishkan si splash ini, jadi kita hilangin dia. Nah, delay-nya itu berapa? 3 ini delay-nya itu mili ya, mili. Jadi sini 3000 mili itu 3 detik. Jadi dia bakal muncul 3 detik baru dia ke login. Nah, seperti itu logikanya. Kita coba lihat yang kalau misalnya nih 1, 2, 3 baru dia masuk ke loginnya. Oke. Namanya splash activity. Nah, sepertinya itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang aku sampaikan barusan. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update-nya. Sampai jumpa.